Nah, kita tahu kondisi sampah di Indonesia, di Cilegon terutama, kita bisa lihat banyak sekali yang masih belum terkelola secara baik gitu kan ya. Mungkin beberapa fenomena kita masih ditemui seperti buang sampah sembarangan dan seterusnya. Di situ kami melihat perlu ada sesuatu yang dilakuin. Tapi tentunya kami perlu melakukan sesuatu yang sifatnya bisa berdampak lebih besar. Kita kalau yang didaur ulang itu yang organiknya, Mas. Yang Sampah organik. rumah tangganya. Justru kebalikan dari kebalikan PST dari- Asari. Kolaborasi ya. Iya. Kalau yang Harus saling melengkapi dong. Betul, melengkapi ya. Ini Sinergitas. non organik, ini organiknya. Saya di luar sana harus banyak mencontoh dari Mas Dwi. Ini Gen Z yang produktif, Gen Z yang menginspirasi. Iya. Dan tambahan Kang, Boleh. sebetulnya bank sampah itu mayoritas mainnya di non organik. Non organik. Gitu. Yang organik nih, Kebanyakan ya. yang organik nih bisa dibilang jarang-jarang lah. Gitu. Apalagi yang konsisten bikin produk seperti ini gitu Betul. kan. Jadi apresiasi banget nih Mas Dwi ini. Makasih. Mudah-mudahan nih bisa Amin. laris manis ya. Iya, amin. Halo guys, selamat sore. Menjelang buka puasa, ketemu lagi bersama saya Surga Firdaus. Kali ini kita bertemu dengan narasumber kece. Ada Mas Niko Yes. dari PT Chandra Asri Petrochemical. Kemudian ada Mas Dwi dari Bank Sampah Janur Hijau Kelurahan Wanasari. Wanasari. Jadi kita akan bahas pilah sampah ubah menjadi rupiah. Kali ini kita bahas dari point of view perusahaan dan dari keterlibatan masyarakat yang membangun bank sampah. Program ini adalah program PPAM namanya, penguatan peran aktif masyarakat di Kota Cilegon, yang memang program PPAM Kota Cilegon ini adalah bagian dari program ISWMP dari Kementerian PU. ISWMP itu apa sih? ISWMP itu adalah Improvement of Solid Waste Management Program yang dibangun untuk regional area dan metropolitan cities, ya, agar kita bisa membangun kota dan bisa bijak mengelola sampah. Betul. Jadi waste management system itu harus berjalan di kota kita. Yes. Baik, Pak Niko, Yes. gimana kabarnya, sehat? Sehat-sehat alhamdulillah. Mas Di sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Masih puasa. Masih puasa ya? Masih. Ini kita puasa ke 11. 11. Puasa ke-11 ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita ngabuburitnya sambil podcastan ya? Iya, Iya. alhamdulillah. Kita bahas sampah, bagaimana caranya sampah ini bisa menjadi berkah, tidak lagi menjadi musibah. Betul. Karena kebanyakan sampah menjadi Musibah. Rata-rata yang kita tahu sih. Iya benar. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali boleh perkenalkan diri dulu kepada audiens, Pak Niko dan Mas Dwi, boleh Mas, silakan. Dari kanan dulu sunnah. Oh, sunahnya kanan ya? Oke. Saya duluan berarti. Oke, masyarakat semua, saya Niko Setiabudi dari perwakilan PT Chandra Asri. Kebetulan namanya udah Pacific sekarang, bukan Petrochemical lagi. Oke. Tadi Chandra Asri Pacific. Oke. Seperti itu. Jadi saya selaku Circular Economy and Partnership Manager di PT Chandra Asri seperti itu. Saya Dwi Prastio, perwakilan dari Bank Sampah Janur Hijau, Kelurahan Wanasari. Mungkin saya di sini sebagai praktisi mungkin ya Pak ya. Praktisi, pengelola sampah. Pengelola sampah yang ada di komplek perumahan lingkungan RT dulu kayak gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan Baik. kayak gitu. Nah. Disclaimer dulu. Karena ini judulnya adalah pilah kemudian ubah sampah jadi rupiah. Iya. Nah, kira-kira program apa sih yang sudah dibangun oleh Bank Sampah Janur Hijau? Ya, untuk sejauh ini karena secara histori Kang ya. Secara histori Bank Sampah itu udah terbangun di tahun 2014. Oke. Sampai sekarang. Jadi selama 2014 sampai sekarang itu kita selalu konsisten dalam menyadarkan masyarakat kayak gitu, dan alhamdulillahnya sudah tersistematik kayak gitu. Jadi tidak perlu disadarkan lagi. Sudah tersistem. Jadi mereka udah mempunyai ininya sendiri, inisiatifnya sendiri. Jadi awalnya
sebagaimana judulnya bank sampah. Jadi kita emang itu sistemnya kayak perbankan aja, tapi ini ditabung bukan duit, tapi sampah ya. Yang ditabung sampah. Sampah bukan Baik. duit, tapi tetap ada nilai ekonomisnya. Tidak serta-merta. Jadi kayak kalau di bank kan kita nabung uang, kita bisa ambil uang kayak gitu. Tapi kalau di bank sampah kita nabung sampah, kita bisa dapat uang kayak gitu. Itu salah satu program utama ya. Program utama dari bank sampah. Kemudian yang kita nggak bergerak di bidang non organiknya doang kayak gitu. Jadi kita itu bergerak di bidang organiknya juga supaya dua unsurnya apa, sampah yang organik dan non organik kita bisa ini gitu, bisa handle juga. Bisa kelola ya dengan baik ya. Dengan baik. Gitu. Untuk non organiknya kita ada produk unggulan kompos. Kompos. Iya. Nah, itu kalau dari Bank Sampah Janur Hijau. Nah, kira-kira kalau dari PT CAP Chandra Asri Pasifik ya, Pak ya? Pasifik, nah, betul. Udah bukan PT Semika lagi. Bukan PT Kira-kira Semika. apa yang sudah diperbuat oleh perusahaan? Mungkin perusahaan pasti punya corporate social responsibility ya, Pak ya? Iya, betul. Apakah kira-kira yang memang sudah diperbuat oleh perusahaan dalam rangka pengelolaan sampah, waste management? Oke, thank you Kang. Jadi Chandra Asri, kami sebagai mitra pertumbuhan Indonesia, tentunya kami coba untuk bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Karena ini merupakan komitmen kami untuk menjalankan bisnis secara sustainable, secara berkelanjutan. Ya, memang salah satu bagiannya adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, kita tahu kondisi sampah di Indonesia, di Cilegon terutama, kita bisa lihat banyak sekali yang masih belum terkelola secara baik gitu kan ya. Mungkin beberapa fenomena kita masih ditemui seperti buang sampah sembarangan dan seterusnya. Di situ kami melihat perlu ada sesuatu yang dilakuin. Tapi tentunya kami perlu melakukan sesuatu yang sifatnya bisa berdampak lebih besar. Baik. Nah, kami melihat ini kelihatannya harus ada sesuatu yang diubah. Kalau sekarang kan pola kita setelah selesai pakai barang gitu ya, selesai makan ada bungkusnya segala macam, dibuang gitu kan. Nanti ada yang ngangkut, habis diangkut larinya ke TPA gitu. Nah bayangin, kita sehari make mungkin ada berapa kemasan, sebulan make berapa kemasan lagi gitu kan. Pasti akumulasinya banyak dong gitu. Nah lama-kelamaan kan nggak mungkin kita ngandelin TPA doang. Tapi di sisi lain kita tetap butuh hidup kan. Betul. Butuh makan gitu kan, butuh beraktivitas. Nggak mungkin lah kita diem aja di rumah nggak apa-ngapain gitu kan. Nah oleh karena itu kita harus melihat kayaknya nih konsep yang berjalan sekarang kayaknya udah nggak relevan. Udah nggak mungkin kita ngandelin TPA. Mau berapa banyak bagendung-bagendung yang sama kita ciptain gitu. Baik. Ya kan. Itu kita baru bicara masalah lahan yang kepake, belum lagi bicara masalah lingkungannya. Betul. Gitu kan. Ada emisi yang timbul dari TPA, belum lagi masyarakat di sana gitu kan. Kita nggak tahu kesehatannya seperti apa di sana gitu. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu kita harus melihat sistem yang baru, dan kami percaya dengan konsep circular economy bisa menjadi solusi untuk persampahan kita. Karena dalam circular economy kita selalu melihat setiap barang, ini semua barang yang selesai kita gunakan, itu sebetulnya dia tetap kita treat sebagai material. Gitu kan. Kita treat sebagai material artinya dia masih punya nilai. Baik. Bayangin kalau kita punya barang, kita tahu masih punya nilainya, masa iya mau sayang dibuang gitu aja kan. Gitu kan. Pasti kita mikir kan, masa ya dibuang sih gitu. Jadi kita coba mendorong bagaimana ekonomi sirkular ini bisa menjadi sistem yang kita gunakan ke depan untuk memperbaiki pengelolaan sampah kita. Dan kuncinya adalah bagaimana kita bisa memilah sebaik mungkin. Karena dalam ekonomi sirkular kita pasti melihat karena ini sifatnya material, nggak mungkin dong plastik sama kertas ditreatment dengan hal yang sama. Gitu kan. Kita butuh treatment masing-masing nih, makanya kita butuh milah. Gitu. Kalau udah dipilah, kemudian diproses lebih lanjut, dibikin jadi macam-macam, daur ulang lah, atau mau bikin jadi apa, itu pasti akan lebih mudah gitu. Jadi yang semangatnya ekonomi sirkular. Betul, semangatnya ekonomi sirkular. Jadi yang kami lakukan adalah kami mendorong semaksimal mungkin ekonomi sirkular ini bisa digunakan di Indonesia untuk perbaikan pengelolaan sampah kita. Dan pada akhirnya ya kita kan nggak mungkin cuma ngomong doang ya. Akhirnya kita coba buat pilot project. Yang mana pilot project ini harapannya bisa jadi percontohan bagi yang lain. Apa itu nama pilot project? Nah, salah satunya di Cilegon itu ada namanya IPST Asari.
Apa itu Pak IPST Asari? Boleh dijelaskan? Saya baru masuk sana nih. Udah ditanya dulu kan sama Kang Daus. Jadi IPST Asari itu industri pengelolaan sampah terpadu atasi sampah kelola mandiri. Oke. Jadi secara prinsip konsepnya mirip seperti TPS 3R, tapi di sana kami lengkapi dengan fasilitas mesin pirolisis untuk mengubah plastik menjadi minyak. TPS 3R, boleh dijelaskan dulu TPS 3R ini tahu. Tempat pengelolaan sampah 3R. Reuse, reduce, recycle gitu. Itu program dari Kementerian PU sebetulnya sudah berapa tahun sebelumnya berjalan gitu ya. Dan kami coba mengadopsi konsep serupa dan di sini IPST Asari berjalan dengan konsep tersebut tapi full kita berdayakan masyarakat di sana. Jadi kita gandeng masyarakat, ada kelompok swadaya masyarakat di IPST Asari yang lokasinya di Serdak, Cilegon, di Purwakarta. Lalu di sana mereka bantu untuk ngumpulin sampah dari rumah tangga seperti itu. Sampahnya memang spesifik sampah plastik. Sampah plastik supaya nanti bisa diolah lebih lanjut, dipilah, nanti yang high value lari ke daur ulang untuk feedstock lebih lanjut. Yang low value kita olah langsung menjadi bahan bakar melalui pirolisis tadi. Yang nantinya bisa dipakai lagi sama masyarakat. Jadi ada circularity-nya di sana seperti itu. Kemudian juga ada beberapa percontohan yang lain seperti untuk area pesisir di ring 1-nya Chandra Asri di Desa Anyer. Lalu kemudian tentunya kan nggak cuma hanya ngolah sampahnya doang. Kita coba membuat pilot project juga bagaimana sampahnya itu dijadikan value berikutnya. Kalau daur ulang semua orang mungkin sudah mafhum gitu ya, sudah tahu bisa dijadikan A, B, C dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah semuanya bisa terus-terusan daur ulang? Pasti ada umurnya di sana. Karena pasti ada umurnya, nggak mungkin terus-terusan daur ulang karena apalagi tipikal plastik makin lama daur ulang makin rapuh gitu, makanya harus ada treatment lanjutan. Nah tapi kita juga butuh alternatif lainnya. Ketika kita ketemu sampah-sampah yang bernilai rendah misalkan seperti itu, pemulung mau ngambil juga sulit misalkan, bank sampah ngambil tapi harganya kecil sekali. Nah kita pakai buat apa? Kita coba cari outletnya. Salah satunya yang kita kembangkan adalah aspal plastik. Aspal plastik ini riset dari Kementerian PU nggak pakai PR sekarang. Karena sudah masuk nomenklatur kementeriannya ya Pak ya. Betul. Dan waktu itu mereka riset untuk penggunaan plastik sebagai campuran aspal. Yang mana kita fokus untuk penggunaan kantong kresek, kantong belanja seperti itu. Dan ternyata dengan nyampur plastik dalam aspal dia bisa meningkatkan stabilitas jalan lebih baik lagi dibandingkan aspal biasa sehingga umur pakainya bisa lebih lama. Efeknya adalah biaya perbaikannya jauh lebih efisien dalam jangka panjang. Justru dengan menambahkan plastik aspal jauh lebih tahan lama. Betul sekali. Dan itu sudah diriset dan ternyata kita bukan pemain pertama di situ. Karena sudah ada negara-negara yang lain yang mulai duluan seperti India, kemudian di UK sudah ada, US sudah ada dan seterusnya seperti itu. Kalau dari IPST Asari sendiri, daur ulangnya lebih banyak plastik ya Pak ya? Betul. Nah, kita ke bank sampah Janur Hijau. Apa yang didaur ulang di Janur Hijau? Kita kalau yang didaur ulang itu yang organiknya Mas. Yang organik? Justru kebalikan dari IPST Asari. Kolaborasi ya? Harus saling melengkapi dong. Betul, melengkapi ya. Ini non-organik, ini organiknya. Betul. Baik, boleh dijelaskan. Jadi kalau kita tuh emang lebih fokusnya ke organiknya itu dijadikan kompos. Sebenarnya kalau composting tuh sebenarnya bisa sih dilakukan pribadi juga, gitu. Karena emang bahannya kita sendiri gitu yang produksi, gitu. Tapi di sini bukan masalah pribadi atau bagaimananya, tapi membuka cakrawala gitu, membuka kesadaran mereka yang gini gitu, supaya karena emang selama ini kan nggak semua orang kayak yang composting pasti ketutup sama bukan sifat sih, kayaknya lebih cenderung kayak kita kan kayak yang tadi Pak Niko bilang kita beraktivitas terus, gitu. Kita nggak sempet kayak gitu kan, gitu nggak sempet kayak gitu. Makanya kalau mungkin secara pribadi nggak sempet, kita bisa dilakukan secara kolektif kayak gitu. Secara kolektif. Makanya Bank Sampah menginisiasi itu dari tahun 2014. Kurang lebih, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita emang ya bahasa apa ya, bahasa kerennya istiqomah. Kerennya istiqomah. Bahasa kerennya istiqomah sampai sekarang, dan alhamdulillah pupuk kita tuh udah pemasarannya udah cukup luas sampai ke Serang juga. Bahkan ada waktu dulu itu sempat mau diminta Pak ceritanya tuh Mas.
itu sama lahan sawit di Palembang. Dan itu kwitansinya itu mintanya seton dalam waktu sebulan kayak gitu. Produk hasil Produk yang hasil didaur ulang yang itu didaur tadi. ulang itu tadi itu. Makanya potensinya sangat besar sebetulnya. Kalau kita sebenarnya ini bisa dilakukan pribadi, tapi ketika dibuat sistem kolektif dan kita bisa jadi salah satu fundamentalnya ini menyadarkan masyarakat awalnya Mas kayak gitu. Supaya masyarakat ini tidak terlalu waktu dulu kan pengelolaan sampah itu masih kurang di ini karena pemerintah waktu dulu itu kalau nggak salah karena almarhum Bapak itu mengelola sampah secara swasta. Buang sampah secara swasta kayak gitu. Jadi jauh sebelum itu, sebelum terbentuknya bank sampah, udah mengolah sampah. Namun kayak gitu, kan kendalanya mereka belum tahu nih, ternyata almarhum punya usaha seperti ini. Tapi di satu sisi di tempat-tempat yang lain, karena pemerintah waktu itu saya lupa ya, korek kalau misalnya saya salah, itu nggak ke perumahan. Jadi kayak ada beberapa titik doang kalau di LH itu. Nah jadi mereka itu kayak survive aja gitu, entah dibakar, entah di apa kayak gitu. Bahkan tadi tumpuk di satu titik yang sebenarnya itu ilegal kayak gitu, tapi dijadikan satu titik kayak gitu. Kan kebanyakan kayak gini gitu. Titik kumpul sampah yang ilegal itu kan banyak kan. Makanya waktu dulu almarhum menginisiasi, kayaknya ini kebanyakan juga sampahnya sampah rumah tangga kayak gitu. Kebanyakan sampah rumah tangga karena rata-rata non organik sudah dilowak kayak gitu. Nah, produknya apa yang sudah di launching dari Bank Sampah Janur Hijau? Sudah di launching dari tahun 2014 itu pupuk padatnya, tapi pupuk padatnya tadinya mau saya bawa, tapi itu kita belum restock kembali karena alhamdulillah setiap restock itu cepat terjual. Luar biasa. Cepat sold out kayak gitu. Bahkan di lingkungan sendiri itu nunggu kapan restock lagi. Tapi saya bawa pupuk yang cairnya ini Mas. Iya, ini pupuk cairnya. Pupuk cairnya. Ini evolusi dari pupuk padat tadi. Bank Sampah Janur Hijau, pupuk cair organik. Betul. Ini evolusi dari pupuk padat yang tadi. Jadi ketika pupuk kita nggak bisa main di ranah pupuk padat aja kayak gitu, karena ternyata ada kecenderungan kalau sampah organik dibuat composting itu memakan waktu cukup ini kayak gitu kan. Tidak volumenya itu tidak banyak kayak gitu. Tapi kalau untuk pupuk cair itu volumenya bisa lebih tinggi gitu. Pas kita nyerap pupuk organik sampah organiknya. Keren sih Mas, keren ini. Jadi teman-teman saya di luar sana harus banyak mencontoh dari Mas Dwi. Ini Gen Z yang produktif, Gen Z yang menginspirasi. Dan tambahan Kang, sebetulnya bank sampah itu mayoritas mainnya di non organik. Gitu. Yang organik nih, yang organik nih bisa dibilang jarang-jarang lah. Apalagi yang konsisten bikin produk seperti ini gitu kan. Jadi apresiasi banget nih Mas Dwi ini. Mudah-mudahan nih bisa laris manis ya. Nah, karena ini sudah ada produknya, harus dipasarkan. Betul. Agar punya nilai rupiah gitu kan. Bagaimana memasarkan? Kita kecapai gitu kan, kita bikin produk supaya untuk di ini. Agar menginspirasi para netizen untuk bisa mengolah sampah menjadi rupiah. Boleh dijelaskan nih bagaimana memasarkannya? Jadi kalau selama ini, jadi kan bank sampah itu kan tidak terdiri dari satu orang, Mas ya. Jadi ya kan itu elemen masyarakat. Jadi elemen masyarakat beberapa kepala lah gitu. Dari beberapa kepala itu mereka punya aktivitas masing dan pekerjaannya masing-masing kayak gitu. Kayak ada yang di Suralaya kerjanya, ada yang kepala sekolah, ada yang benar-benar emang aktivis, ada yang di pemerintahan, akademisi, pabrik dan sebagainya macamnya. Jadi kita emang dari anggota-anggotanya itu kita promosinya ya ke tempat kita masing-masing. Dan selama ini gitu pupuk padat, pupuk cair itu pasar kita kayak misalnya mencakup kepala sekolah nih, kan lingkungannya area akademisi gitu, pendidikan kayak sekolah-sekolah, dan alhamdulillahnya kita kalau dari sekolah selalu rutin kayak gitu. Misalnya dari lingkungan kita dari S11, alhamdulillahnya S11 itu ketika ada bahan percontohan nih, ketika murid-muridnya pengen, kira-kira alhamdulillah di ring satunya Janur Hijau gitu, sampai 11 itu dia sudah bisa mengelola sampah sendiri kayak gitu. Ada nilai yang bisa dicontoh kayak gitu, nilai baik yang bisa dicontoh sama sebenarnya.
Jadi ketika pengen pupuk, pasar kita udah jelas ada gitu, sekolahan, pemerintah. Kalau pemerintah saya belum ini ya, tapi DLH kayaknya waktu itu sempat ini juga sih memasarkan juga. Sampai yang paling itu besar itu di Suralaya. Jadi di Suralaya itu ketika ada ada bikin plan baru, itu kan ada ekopark tuh ya. Ruang hijau berarti ya? Jadi buat penghijauan di sana menggunakan produk janur hijau ini. Baik. Ya. Nah ini kan pastinya melibatkan masyarakat ya untuk mengumpulkan sampahnya ke Betul. TPS 3R tadi atau yang dengan branding IPST Asari, kemudian ada Bank Sampah Janur Hijau. Nah keterlibatan masyarakat itu seperti apa dan bagaimana cara mereka mengumpulkannya? Apakah misalkan kalau kita ke sekolah kita ada kartu SPP, kemudian ketika kita nyetor, oh nyetornya 2 kilo misalnya. Bagaimana sistem dari IPST Asari sendiri? Kalau kami di IPST Asari memang sejak awal kami menggandeng masyarakat lokal sendiri di tempat IPST Asari tersebut. Ada satu kelompok swadaya masyarakat namanya Sehati Maju Bersama. Jadi di sana ada satu kepala yang dia menghandle beberapa masyarakat untuk terlibat dalam operasional di IPST Asari. Jadi mulai dari pengangkutan, pemilahan, sampai pengolahan, itu semua dikerjakan oleh masyarakat lokal di setempat di IPST Asari. Lalu sistemnya memang setiap hari itu ada jadwalnya dari petugas di IPST Asari, mereka akan keliling menggunakan cator seperti itu ya. Lalu mereka ambil sampah plastik dari rumah tangga dan nanti feedbacknya itu berupa dari minyak pirolesisnya yang dihasilkan dari IPST Asari. Baik. Karena di situ nanti biasa dipakai tuh buat kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi sistem yang dikembangkan demikian dan memang sedikit banyaknya tentu akan membantu juga di masyarakat setempat. Karena daripada sampahnya tidak terkelola gitu kan, nggak diangkut secara rutin, ya mending ada yang ngambil nih, udah jelas gitu ya. Seperti itu Kang. Jadi ditukarnya menjadi minyak pirolisis, betul. Yang mereka bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Betul. Nah, minyak pirolisis itu sendiri apa sih, boleh dijelaskan Pak? Minyak pirolisis ini sebetulnya dia proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Jadi prosesnya itu kurang lebih dia dipanaskan dalam temperatur tertentu, lalu kemudian dia akan balik lagi nih. Kalau pasti kan kita tahu dari minyak bumi ya. Minyak bumi awalnya dari minyak, kemudian diproses melalui polimerisasi dan seterusnya hingga akhirnya jadi plastik. Nah prinsipnya kita balikin lagi sebetulnya si pirolisis ini. Kita balikin lagi jadi minyak lagi gitu. Nah yang dihasilkan dia setara dengan solar dan minyak tanah. Nah solarnya ini dia bisa dipakai untuk kendaraan karena secara angka, kalau solar itu istilahnya setan number. Kalau kan kita sekarang lagi hot masalah ROM gitu ya. Nah kalau di solar nih istilahnya setan number gitu ya. Nah setan numbernya dia di atas dari SNI untuk solar biasa gitu. Kita udah cek berapa kali ke Lemigas, hasilnya proven seperti itu. Jadi sudah terstandarisasi ya Pak di IPST Asari. Yes, jadi kita sudah meng-compare dengan SNI untuk solarnya itu sendiri. Jadi dia bisa dipakai mulai dari kebutuhan dasar kayak misalkan mungkin buat genset atau mungkin kendaraan-kendaraan seperti alat berat gitu ya. Bahkan sampai kendaraan-kendaraan seperti mobil biasa pribadi itu bisa seperti itu. Tapi memang kami mengantisipasi karena ini dari sampah gitu kan. Tentunya kita tahu kualitasnya pasti nggak akan konsisten kan. Tidak akan sebaik BBM biasa gitu. Makanya kita campur. Jadi biasanya kita kasih perbandingan 30 banding 70. Jadi si minyak pirolisis 30, sisanya 70% dari solar biasa seperti itu. Dan itu bahkan sudah kami uji coba untuk digunakan di kendaraan truk kami di operasional Chandra Asri. Jadi beberapa customer kami itu sebetulnya secara mereka tidak sadar menerima barang yang menggunakan truknya itu menggunakan bahan bakar dari minyak pirolisis sebetulnya. Seperti itu. Nanti kalau buat minyak tanahnya sendiri, ini juga bisa dimanfaatkan mulai dari rumah tangga yang sederhana seperti bantu memasak. Walaupun memang sekarang sudah LPG kan, pakai LPG untuk memasak, tapi ternyata kami menemukan banyak masyarakat kita yang masih kesulitan untuk membeli LPG seperti itu kan. Jadi kami coba pinjamkan kompor minyak
kompor minyak ini dibuat dari UMKM Cilegon juga. Lalu mereka bisa manfaatin si minyak tanahnya ini buat memasak sehari-hari gitu. Dan nanti feedbacknya ya tentu mereka akan ngumpulin sampah lagi dan nanti akan balikin lagi masuk jadi feedstock pirolisis lagi. Nah itu terus bergulir termasuk juga untuk membantu UMKM di Cilegon seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir kami ada kerjasama juga dengan Dinas Perindustrian Kota Cilegon. Jadi sudah ada beberapa industri kecil menengah yang kami support dengan penggunaan minyak pirolisis ini, seperti itu. Nah, IPSTA Sari sendiri berlokasi di mana, Pak? Lokasinya di Serdak, Purwakarta sini. Serdak, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Kota Cilegon. Kenapa pemilihannya di Kecamatan Purwakarta? Kenapa tidak di Kecamatan Ciwandan sebagai mungkin ring satunya dari Central Estate? Jadi kebetulan waktu awal kami mendesain si IPSTA Sari ini, ya tentunya kami mencari beberapa tempat ya. Dan ternyata setelah kami cek beberapa lokasi, diskusi dengan DLH, diskusi dengan Pemkot, rupanya ada satu lahan ex TPS 3R yang tidak termanfaatkan secara baik. Kebetulan lokasinya di Serdak sini, di Purwakarta, Kota Bumi gitu. Dan setelah kami lihat, wah kayaknya visible nih kita bikin di sini. Akhirnya kita jalanlah di sana gitu, sesuai dengan arahan dari Pemkot juga seperti itu. Sudah beroperasi berapa lama, Pak? Kami efektif mulai 2021, berarti sekarang sudah masuk tahun ke-5 berarti ya. Tahun ke-5, betul. Semoga tahun ke-6 dan seterusnya. Amin. Agar tidak jadi program yang hanya euforia semata saja. Iya, dong. Nah, kalau dari Bank Sampah Janur Hijau sendiri, Mas Dwi, keterlibatan masyarakat seperti apa dan bagaimana cara mereka menyetorkan sampahnya? Ya, jadi selama ini karena sudah tersistem ya, karena emang kita udah bener-bener lama kayak udah jadi suatu habit lah. Jadi udah lama, udah berapa lama? Ya itu dari tahun 2014 itu. 11 tahun berarti ya? Iya. Okay. Malah sudah menjadi habit kayak gitu. Jadi ya kita emang sistemnya masih pakai WA sih kalau untuk misalnya jadwalnya. Jadi kalau untuk penimbangan itu, baik penimbangan ataupun pengumpulan sampah organiknya, itu emang entah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kayak gitu. Karena di satu sisi emang kita namanya kolektif ya bank sampah ya, jadi emang orang-orangnya kan sebenarnya beraktivitas kayak gitu. Mata pencariannya kan sebenarnya bukan mata pencarian utama itu, jadi itu kan emang program masyarakat saja kayak gitu. Tapi emang di satu sisi masyarakat itu jadinya benar-benar kayak teredukasi, Mas. Jadi kayak kan kalau misalnya yang misalnya bahasanya efektif itu kita yang jemput, tapi ternyata tidak. Ketika masyarakat datang sendiri ke tempat yang mau dituju untuk kayak mengirimkan sampahnya gitu ke bank sampah, itu secara tidak langsung kita sudah membangkitkan inisiatif yang tinggi kayak gitu. Betul. Membangun inisiatif yang tinggi, terus kemudian mereka juga ketika sudah di tempat pasti bahasanya sekitar ruang lingkup aja, jadi kita mengedukasinya tidak usah ribet lagi gitu. Kita ketika sudah di tempat, edukasi akan berjalan dengan sendirinya. Jadi secara tidak langsung masyarakat Kelurahan Warnasari sudah mulai bijak mengelola sampah. Mulai dari rumah. Nah, karena ada quote bilang seperti ini. Kalau kita ingin mengelola negara dengan baik, kita harus mulai mengelola rumah. Harus memulainya dari mengelola rumah dengan baik. Betul. Seperti itu ya. Betul. Setuju. Jadi itu yang harus ditularkan. Betul. Semoga program ini yang dibangun oleh Bank Sampah Janur Hijau bisa ditularkan ke daerah-daerah lain. Karena di Cilegon ada 43 kelurahan kalau tidak salah. Iya, kurang lebih. Semoga ada 43 bank sampah gitu yang seperti Janur Hijau. Sebetulnya kalau bank sampah kayaknya sudah banyak. Sudah banyak? Banyak sih kalau bank sampah. Bedanya apa Bank Sampah Janur Hijau dengan yang lain? Atau mungkin bedanya Bank Sampah Janur Hijau dengan IPSTA Sari sendiri ya? Apa bedanya? Udah jadi malu, Mas. Jadi sebenarnya bukan melebih-lebihkan ya. Agar mungkin yang lain bisa belajar. Bukan melebih-lebihkan. Cuman Bank Sampah Janur Hijau ini selalu jadi sorotan ceritanya gitu Pak. Bahkan punten dari Kapolres pun sempat melirik kayak gitu untuk pengelolaan segala macem jauh-jauh dari. Tapi kita juga tidak bisa seperti itu tanpa bantuan dari beberapa pihak kayak gitu. Ada dari teman-teman dari vendor, bahkan dari CSR juga sudah masuk Pak ceritanya kayak gitu. Dari CSR itu udah ada beberapa yang masuk ke kami untuk ya itu mendevelop
bank sampah ini, dan alhamdulillah akhirnya ya jadi sorotan gitu, jadi sorotan selama ini. Jadi yang salah satu produk unggulannya sampai saat ini tetap disorot dan jadi apa ya? Jadi selalu jadi anak emasnya gitu ya. Ini Yang ini yang pupuk cair. organik dan padatnya ini. Yang lebih banyak terjual yang padat atau yang cair? Yang padat. Yang padat. Karena dari usia lebih lama padat gitu. Jadi kalau ini memang masih baru 2024 baru rilis. Jadi kita emang ya lagi survive sih untuk penjualan ini. Tapi kita dari penjualan pupuk padat itu pasti kita selalu berbarengan ngejualnya dengan pupuk cair. Jadi meskipun kegunaannya sama, sebenarnya sifatnya beda sih ya. Sifatnya kalau composting kan itu emang untuk apa ya? Menyubur tanahnya. Jadi tanahnya supaya gembus kayak gitu. Dari kesehatan tanahnya sendiri. Tapi kalau ini untuk langsung ke media ininya tumbuhannya. Jadi kita bisa langsung ke implementasi ke tumbuhan. Jadi ini bisa langsung dituangkan ke si tumbuhan atau harus dicampur dulu dengan air? Campur dengan air sih dari secara itu. Diencerin dulu ya. Diencerin dulu. Oke. Menarik. Kayaknya justru nutrisinya di sini ya. Nutrisinya di sini betul. Iya. Tapi ini tidak boleh diminum untuk buka puasa ya guys. Jangan. Tapi manis kok. Wah, serius. Pernah nyoba? Soalnya jadi manisnya itu kita kasih ya ada beberapa unsur glukosanya supaya pemakan bakterinya. Tanaman subur juga ya. Iya, untuk menghidupi bakteri yang ada di sini. Jadi tumbuhan juga sama seperti manusia, Pak, butuh gula ya. Butuh gula. Butuh gula. Nah, artinya kalau saya dengar tadi pupuk yang padatnya itu ya Pak ya sudah terjual banyak. Betul. Artinya kekurangan sampah dalam tanda kutip. Iya, jadi gitu kan? kurang lebih. Kalau misalkan memang kekurangan sampah, itu bisa menjadi celah. Apakah sudah ada kolaborasi dengan bank sampah yang lain gitu kan untuk kalau misalkan memang tidak terkelola dengan baik, boleh sampahnya dikekamikan misalnya seperti itu. Itu sudah terjadi. Kalau ke bank sampah lain belum sih Mas, karena kita lagi emang fokus ke tempat kita sendiri. Tapi kemarin terbaru kita emang udah ada kerjasama sama PT Kabol. PT Kabol. Ya. Apa bentuk kerjasamanya? Kerjasamanya itu mengirim sampahnya itu. Dari PT Kabol dikelola sampahnya oleh oleh kita dari hijau untuk dijadikan outputnya seperti ini. Nah, itu kan kalau dari PT Kabol. Kira-kira apakah bisa dikerjasamakan Pak dari PT Chandra Asih Pasifik dengan bank sampah? Apa kira-kira peluang yang bisa dikerjasamakan oleh bank sampah yang ada di Cilegon, salah satunya Bank Sampah Janur Hijau sendiri? Iya, banyak sih. Banyak hal yang kami lagi coba kembangkan untuk IPST Asari ini sendiri. Karena kami melihat memang masih banyak beberapa peluang-peluang, terutama dari bank sampah ini kan sebetulnya dia perlu untuk bisa berjualan si sampah-sampah non-organik ini dengan volume besar kan. Nah itu setahu saya saat ini belum ada yang bisa mengkoordinir secara rutin seperti itu ya. Nah ini bisa jadi peluang juga ke depannya seperti itu. Tapi memang yang terpenting adalah sebetulnya terlepas dari ekosistem si pengelolaan sampahnya ini, perlu ada yang mengedukasi masyarakat. Nah, ini Bank Sampah, kemudian IPST Asari, itu peran terpentingnya di sana sebetulnya. Karena tanpanya edukasi, tanpa adanya kebiasaan yang dibangun, ya behavior-nya masih akan sama terus gitu. Jadi ya ini merupakan sebuah langkah mengedukasi, walaupun memang mungkin kecil-kecilan lah gitu ya. Tapi setidaknya dengan kita memulai, ada suatu hal yang berubah gitu, dan harapannya bisa menular ke yang lain. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Gitu ya, Pak, tapi jangan bukit sampah ya. Tapi kenyataannya di sini kan ada bukit sampah Pak. Tapi ya itu PR kita bersama. Betul. Bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kalau kata ahli bilang kan ada kolaborasi pentahelix ya Pak ya. Betul sekali. Dari dunia industri, kemudian dari pemerintah, dunia industri atau dunia usaha ya, akademisi, masyarakat itu sendiri. Kemudian satu lagi dari media, karena penting kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana menuntaskan permasalahan apapun itu. Salah satunya sampah. Setuju Kang, karena emang di prinsip ekonomi sirkular harus ada kolaborasi. Karena di ekonomi sirkular tuh ekosistemnya bukan single player di sana. Dia harus ada koneksi satu dengan yang lainnya. Kita sebetulnya sudah punya banyak pendaur ulang. Kita sudah banyak
pemulung, pelapak segala macam. Tapi yang disayangkan nih belum bisa terkoneksi secara baik, Iya. gitu kan? Saya dengar ada kampung pelapak, kampung pemulung di Cilegon apa ya? Betul Pak. Nah, bisa dikolaborasikan mungkin kan kalau sampahnya ke IPT Asari, Betul. organiknya ke Bank Sampah Janur Hijau. Betul. Jadi menarik sekali, karena kolaborasi ini sadar atau enggak ternyata bisa memberikan impact yang besar gitu. Karena ya misalkan Chandra Asri aja, kami memang besar di penyuplai untuk bahan baku pembuatan produk-produk plastik. Tapi di persampahan kan kami bukan ahlinya gitu kan. Kami butuh kerjasama dengan bank sampah, kami butuh kerjasama dengan pelaku daur ulang, pemulung, pelapak dan seterusnya. Jadi supaya ada kesatuan ekosistem yang kebentuk gitu. Betul. Dan tentunya juga dengan pemerintah. Makanya kami juga tidak segan-segan untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Banyak bentuk-bentuk yang kami coba kolaborasikan seperti itu. Misalkan seperti tahun lalu kami sempat membantu DLH Cilegon untuk bisa mengumpulkan sampah kresek di HPSN pada Februari 2024 dan hasilnya kita jadikan aspal plastik di Bagendung. Oh, baik. Jadi kalau Akang main ke Bagendung, itu sebagian jalannya yang beraspal sudah pakai aspal plastik tuh di sana. Dan itu hasil dari kota Cilegon Luar sebetulnya. biasa. Artinya kebutuhan aspal plastik itu bisa disuplai terus ya Pak ya, kalau memang ada sampahnya, ada plastiknya. Betul. Nah kebetulan Pak, di jalan-jalan Cilegon itu banyak banget tuh sampah plastik. Wah. gitu ya. Siap. Apakah bisa IPST Asari ini tidak hanya di Kecamatan Purwakarta Pak? Nah, karena kalau kita lihat dari topografi Cilegon itu kan ada 8 kecamatan. Siap. Kalau bank sampah akan itu baiknya kan di setiap kelurahannya ada 43 kelurahan. Nah, kalau IPST Asari sendiri, apakah bisa di copy paste ke 8 kecamatan yang ada di Cilegon Pak? Agar ada 8 gitu Pak. Bagaimana Pak? Sebetulnya secara kemungkinan pasti mungkin. Baik. Cuman yang harus digarisbawahi adalah ini bukan hanya pekerjaan Chandra Asri sendiri. Artinya kami sebagai industri coba membuat sebuah pilot project untuk membuktikan bahwa ekonomi sirkular ini bisa berjalan loh gitu. Kami buat satu ekosistem namanya end-to-end plastic waste management. Jadi jelas sumber sampahnya dari mana, yang ngelola siapa, pengelolaannya seperti apa, dan itu balik lagi ke masyarakat dan yang lainnya seperti itu. Nah, harapan kami konsep end-to-end ini bisa diperluas. Baik. Ya tentunya nggak hanya di Purwakarta harapannya, pasti di daerah-daerah yang lain juga, di kecamatan yang lain atau kelurahan yang lain. Tapi pertanyaannya, apa ya cuma Chandra Asri yang ngejalanin gitu kan? Pasti perlu ada peran dari Pemkot, perlu ada peran dari akademisi, perlu ada peran dari swasta yang lain. Betul. Apalagi Cilegon terkenal kota industri kan, Betul. seperti itu. Betul. Saya yakin harusnya ini ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Belum lagi dengan media, belum lagi dengan masyarakat gitu kan. Jadi ide yang kami bentuk di IPS Asari sebetulnya bukan ide eksklusif milik Chandra Asri, tapi harapan kami ini justru bisa ditularkan ke yang lain, sehingga tertrigger IPST Asari yang lain. Gitu. Baik, ya. Walaupun tidak mesti Chandra Asri yang membuat. Nggak mesti Chandra Asri yang membuat seperti itu. Dan kami sangat terbuka kalau memang ada swasta yang lain yang tertarik untuk bikin hal serupa. Banyak kok, kita udah berapa kali diskusi seperti itu. Jadi sebetulnya yang kami jual adalah bagaimana ide mengelolanya seperti itu. Karena tanpa adanya konsep yang jelas, ya kalau jalan hanya pengadaan alat transport buat sampah, sudah banyak yang bisa lakukan. Kalau berbicara ngumpulin sampah, mungkin 1-2 sudah bisa berjalan. Tapi kan membentuk ekosistem yang utuh itu yang mahal, seperti itu. Jadi harapan kami, ide ini bisa direplikasi sebetulnya. Dan tentunya ya dengan keterlibatan semua stakeholder gitu. Baik. Seperti itu. Nah, apa yang kita bicarakan ini kan sebetulnya tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa dukungan masyarakat ya. Betul. Terlebih masyarakat Indonesia mungkin masih banyak yang belum teredukasi bagaimana caranya mereka bisa bijak untuk mengelola sampah. Beda dengan misalkan masyarakat luar negeri yang mereka justru dengan sadar bahwa dengan bangga mengumpulkan sampah, kemudian ada semacam apa istilahnya? Kotak untuk menukarkan sampah, kemudian ada vending machine. Iya. Di Indonesia yang belum ada Pak ya? Sudah ada. Jadi Pak ya. betul. Oke.
Kami kenal persis ada swasta yang startup lah hitungannya ya. Dia memang menjalankan vending machine gitu. Baik. Tapi sebetulnya ketika kita mendirikan vending machine harus dipikirkan ekosistemnya. Karena vending machine nggak hanya sesimpel kita naruh mesin. Ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya setelah dia penuh, siapa yang akan ngambil si sampahnya gitu kan? Baik. Apakah Bank Sampah Janur Hijau yang ngambil gitu kan? Atau yang lain kayak gitu. Betul. Nah, jadi ketika sudah ada ekosistem yang lengkap, tentunya akan mudah untuk bisa menjalankan. Nah, tapi memang perlu ada edukasi yang baik kepada masyarakat. Karena vending machine yang ideal itu dia di-fit dengan botol-botol plastik yang kondisinya sudah bersih gitu kan. Iya. Isinya udah kosong gitu kan ya. Betul. Bagus lagi kalau labelnya udah dipisah dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya edukasinya akan sejauh mana nih gitu. Karena sebetulnya di Jakarta sudah ada beberapa vending machine yang dipasang. Awalnya itu yang paling ngetren itu yang di Monas waktu itu. Cuman akhirnya nggak berjalan secara kontinu gitu. Dan itu juga terbatas kan. Dan terbatas. Jadi nggak semua sampah, nggak semua itu ya. Biasanya tipikalnya satu vending machine untuk satu jenis sampah sih. Kira-kira apa Pak pesannya Mas untuk masyarakat agar bijak mengelola sampah? Karena permasalahan di dunia kan, sampah itu masalah dunia, bukan hanya Indonesia saja. Betul. Mungkin kalau sampah itu bukan jadi masalah di Indonesia, bukan jadi momok, mungkin ada salah satu kumpulan pemuda, boleh sebut nama Pandawara misalkan, kan baru dipanggil oleh Presiden Prabowo Betul. Subianto. Ya artinya memang masalah sampah itu masih menjadi momok gitu bagi orang Indonesia. Apa pesannya Pak? Kira-kira dari Pak Niko sendiri? Saya bagian pertama bagian paling sulit. Untuk Saya tinggal masyarakat. kontak doang, Pak. Untuk masyarakat. Minimal, Siap. minimal kalaupun tidak bisa menyetor sampahnya ke bank sampah atau IPS Asri, minimal untuk tidak buang sampah sembarangan. Iya, betul. Gimana? Jadi saya mungkin cerita balik mengenai konsep ekonomi sirkular ya. Karena di ekonomi sirkular itu kita selalu melihat setiap barang adalah material. Setiap material pasti punya nilai. Ya. Kalau punya nilai, masa iya kita buang sampah sembarangan sih, gitu kan. Walaupun dia cuman kayak saset gitu kan, yang walaupun kecil, sebetulnya dia ada nilainya. Nah, cuman nilai itu harus kita jaga, ya minimal dengan jangan buang sampah sembarangan. Karena begitu dia dibuang sampah sembarangan, ngotorin lautan, jatuhnya nilainya akan hilang, bahkan jadi negatif. Karena dia jadi polutan kan di lingkungan. Dan efeknya memang luar biasa mengenai lingkungannya seperti itu. Nah, jadi memang kunci terbaik adalah mulai dari kita sendiri. Pertama, memang membiasakan untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalau saya sih simpel aja, kemasan-kemasan yang sudah kita gunakan, cari tempat sampah terdekat. Kalau memang nggak dapet, ya udah kantongin dulu, gitu kan. Pasti di rumah ada kan, minimal gitu kan. Atau mungkin kita ke sekolah, atau mungkin ke tempat kerja, dan yang lainnya pasti ada tempat sampah juga. Kita tinggal taruh di tempat sampahnya, seperti itu. Baik. Lebih baik lagi, kalau sudah bisa mulai milah. Iya, betul. Nah, kalau udah mulai milah itu lebih oke lagi tuh. Bisa organiknya sendiri, plastiknya sendiri, kertasnya sendiri, dan seterusnya. Nanti hasil pilahannya nggak usah bingung-bingung nih, udah dia nampung. Betul. Nah, kalau dari Bank Sampah Janur Hijau sendiri? Ya, kalau di bank sampah sendiri sih Pak ya. Sebenarnya ya baik lagi ke tema yang kita lagi bahas ini gitu. Menyadarkannya melalui ekonomi. Betul. Menyadarkannya melalui ekonomi. Baik. Tapi kalau memang sampai saat ini masih belum ini, mungkin ekosistem kita ini kali Pak ya belum cukup, belum masif kayak gitu Pak. Karena emang kita ini di Cilegon ini belum terpusat gitu tuh Pak. Masih kayak berupa ya plot-plot aja gitu tuh. Belum kayak yang satu induk, ada induk, Iya, benar-benar induk mewakili suatu Cilegon itu belum ada. Jadi emang ya harapannya sih mungkin kalau udah ada induk kayak gitu, udah ada yang masif besar untuk pengelolaannya, mungkin cakupannya juga bakal lebih luas dan masyarakat akan mulai terbiasa gitu. Mungkin dari percontohan misalnya dari Bank Sampah Janur Hijau yang masyarakatnya sendiri yang RT 5 RW 6 ini udah mulai melek lah gitu, udah mulai inisiatif. Nah, ini dibawa ke induk dan supaya diterapkan ke sekota Cilegon. Itu harapannya seperti itu yang tadi Mas bilang itu di kopi kayak gitu. Dan jangan lupa juga peran kita sebagai individu
itu penting untuk menginfluence yang lain. Iya betul, dari kitanya sendiri sih Pak. Seperti Akang nih salah satu contoh nih menginfluence masyarakat Cilegon yang lain nih. Karena kalau nggak ada menginfluence satu sama lain, ya jalannya masing-masing aja. Baik. Saya sendiri cuma tahu cara milah sampah, tapi mungkin yang lain nggak tahu. Makanya perlu ditularkan yang lain. Kita cerita, kita sharing, kita contohin dan seterusnya gitu. Seperti itu. Baik, begitu guys. Semoga teman-teman yang menonton pada hari ini bisa mendapatkan banyak pelajaran, kemudian wawasan terkait apa yang dibahas kita tadi. Bagaimana caranya kita bisa memilah sampah, kemudian mengubahnya menjadi nilai rupiah. Dan kami juga berpesan agar kita memulainya dari diri kita sendiri. Karena mengelola sampah juga adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Masya Allah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya kalau orang yang buang sampah sembarangan, itu imannya dipertanyakan. Nah. Itu aja mungkin. Guys, tapi sebelum kita tutup, kita ada games dulu. Oke, siap. Sebelum Apa tuh kita gamenya? menuju buka puasa. Apa tuh gamenya? Yang kalah nggak dapat tajil ya. Buka puasanya nanti ya, pas alur ya. Waduh. Yang kalah puasa lagi. Siap. Oke, kita ada games, yaitu tebak kata. Oke. Kita ada 8 kata yang harus ditebak. Bukan yang bawah kan? Oke. Oke, kita mulai dari panitia dulu. Rebutan aja ya, oke. Kita rebutan aja guys. Oke. Oke. Lampu. Lampu. Betul. Betul lampu. Betul. Oke. Oke. Tepuk tangan. Masih belum panas nih, masih belum panas nih. Skornya 1-0. Saya terancam nggak dapat tajil soalnya. Oke. Next. 1. Oh, jangan. Wah, Ini ini jangan. hadiahnya kayaknya. Oke. Aduh. Hadiahnya ini. Silakan. Berlari? Ya. Berlari? Betul. Betul. Oke. Selain menjaga arus membuang sampah pada tempatnya, kita sudah ke kesehatan. Yes, betul. Lagi musim juga running Ramadan. Bener. Night run Ramadan. Night run. Ada yang pakai kostum, Naik gunung. Oh ya? ada yang pakai kostum Superman gitu kan. Wow. Lagi viral itu, Pak. Oh, saya belum lihat nih. Next. Oke. Waduh. Apa nih? Ayo. Nggak familiar nih. Mau kasih clue. Boleh. Boleh kasih clue. Kita sekarang. Kita lagi Oh, ngobrol. Siapa? Sini. Berarti sudah berapa skornya? 21. 2-1. Oke, 2 buat Tajil aman. 1. Next. Ya, silakan. Oke. Matahari? Matahari. Nice. Betul. Oke. Nice. Treble nih. Yes. 3-1. Next. Ayo. Come on. Apa ya? Oh, bersama. Betul. Oke. Oke. 3-2. 3-2. Oke, masih ada 3 lagi. Ya. Senin. Ya betul. Oke. 3 sama. 3 sama. Mantap. 2 penentuan lagi. Oh, comeback istri. Teman? Ya betul. Oke, 4-3. Sangat sengit sekali. Atau langsung dijawab aja, gak usah angkat tangan ya. Iya. Oke. Boleh. Terakhir. Hah? Terakhir. Dua nih. Ayo. Penentuan ya. Masih jawab. Calling. Sama. Celing? Ayo, cari lagi. Oke. Wah, Oh, kasih clue. boleh. Boleh? Kita tinggal di mana? Cilegon. Yang menang siapa di? Sana, yang sama. 4 sama berarti. Empat sama. Oke. Gimana dong? Dibagi rata. Jadi kita tetap bisa buka bersama. Wah. Tujuannya buka bersama. Soalnya kalau misalkan nanti ada yang menang ada yang kalah nggak bisa buka bersama, Pak. Waduh, Jadi, bisa banget. masa bukannya sahur kan? Baik, guys, itulah tadi podcast kita bersama Pak Niko Setiabudi dari PT Sentrasi Pasifik. Pasifik. Kemudian dari Bank Sampah Janur Hijau ada Mas Dwi Prasetyo. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama-sama. Niko, Mas Dwi. Sudah banyak berbagi
agar kita bisa menjadi generasi pintar Amin. yang bijak mengelola sampah ke depannya. Amin. Jujur saya pribadi terinspirasi oleh Mas Dwi juga karena Mas Dwi jauh lebih muda daripada kami ya Pak ya. Generasi Z yang produktif dan menginspirasi. Betul, betul. Amin. Jadi mematahkan stigma bahwa generasi Z itu generasi yang lemah, ataunya lebih kuat daripada kita ya. Iya, lebih kreatif. Ini kita kan generasi milenial ya Pak ya. Iya, nggak jadi alpha ya kita ya. Jadi apa? Kita masih milenial. Aman, Oke, aman. siap. Oke, itulah program kami. Nah, program ini adalah bagian dari penguatan peran aktif masyarakat Kota Cilegon yang ini juga adalah menjadi bagian dari program ISWMP dari Kementerian PU. ISWMP itu adalah Improvement of Solid Waste Management Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah Alhamdulillah. dan buka puasa bersama. Karena ini udah masuk buka puasa belum? Sebentar lagi. Belum, Masih sebentar lagi. azannya belum. Oke, see you guys.